love. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, salam sehat untuk kita semuanya. Bahagia menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian melewati layanan renungan harian Majelis Resort GKE Pulang Pisau. Firman Tuhan pada saat ini dari Nahum pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kami membaca ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa terancam, pasti kita berupaya menyelamatkan diri. Atau misalnya ketika kita merasa tidak aman di rumah kita sendiri, pasti kita akan mencari tempat lain sebagai tempat mengungsi. Demikian halnya yang terjadi dengan kerajaan Yehuda pada saat itu, di mana mereka mengalami ancaman dari Asyur yang beribu kota Niniwe, di mana pada saat itu Niniwe merupakan kota terbesar di dunia. Semula Allah memakai Asyur pada saat itu untuk menyatakan kuasanya, di mana Asyur mampu menaklukkan Mesir, yaitu pada tahun 633 sebelum Masehi, dengan kejatuhan kota Tebe, kota Dewa Amun, kota yang dianggap paling memiliki kekuatan dan pengaruh bagi Mesir, tapi mampu ditaklukkan oleh Asyur. Allah juga memakai Asyur untuk memberikan hukuman bagi Yehuda yang beribu kota, yaitu di Yerusalem. Dalam Yesaya pasal 10 ayat 6-7, di mana di sana disampaikan, yaitu Allah memakai Asyur untuk yaitu menyatakan kuasanya, memberikan penghukuman sekaligus didikan bagi Yehuda pada saat itu di kota Yerusalem pada saat itu, yaitu untuk melakukan perampasan dan penjarahan. Tetapi Asyur menganggap diri mereka hebat. Mereka berniat memusnahkan dan melenyapkan orang Ibrani atau orang Israel. Mereka lupa 150 tahun sebelumnya, di mana di kota Niniwe tidak dihancurkan oleh Tuhan. Karena ketika Yunus menyampaikan penghukuman Tuhan bagi kota Niniwe, mereka bertobat secara nasional. Rupanya mereka melupakan peristiwa tersebut, sehingga Allah yang bertindak menjadikan dirinya sebagai tempat pengungsian bagi Yehuda pada saat itu. Kota Niniwe, ibu kota Asyur, tahun 619 sebelum Masehi dihancurkan oleh Babel. Sehingga belakangan orang pernah meragukan kota Niniwe. Dan pada tahun 1842, keberadaan kota Niniwe ditemukan oleh arkeologi dan puing-puingnya digali dan dievakuasi. Bagi Yehuda sendiri, dengan campur tangan Tuhan, mereka tidak dimusnahkan atau dilenyapkan. Tentu semuanya terjadi dalam rangka rencana dan kehendak Allah, dalam rangka kehadiran Allah dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sebagai tempat pengungsian memberi rasa aman, memberi perlindungan. Bahkan Ia mengenal kita. Ia mengetahui kesusahan kita. Tidak hanya sebatas mengetahui, tapi Ia berkuasa menyelamatkan kita, memberi jalan keluar dalam masalah kita. Demikian juga Ia hadir dengan kehadirannya, yaitu melewati Roh Kudus. Dan Allah sendiri yang telah hadir dalam Tuhan kita Yesus Kristus sekaligus menjadi sumber berkat bagi kita. Karena itu jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah
melupakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, sebagai tempat pengungsian bagi orang-orang yang mencarikan perlindungan. Dan pada saat ini Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kadang mengalami gumul juang, bahkan juga kelelahan. Tidak hanya lelah secara fisik sehingga mengganggu kesehatan, tetapi juga sering juga lelah dari segi mental, kejiwaan, karena merasakan beratnya tekanan kehidupan ini, beratnya permasalahan pergumulan yang dialami. Engkaulah Tuhan sebagai sumber pengungsian, sebagai sumber pertolongan, sebagai sumber berkat. Kepadamulah kami datang memohon Tuhan yang hadir untuk memberikan kesehatan bagi yang dalam keadaan kurang sehat, bagi yang dalam keadaan sakit. Begitu juga Tuhan yang menyembuhkan luka-luka batin yang dialami, menyembuhkan yaitu sakit depresi yang dialami, sakit mental yang dialami, sehingga dengan demikian memperoleh penyembuhan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kehidupan kami sekalian beserta anak cucu kami sekalian, bagi usaha pekerjaan, bagi masa depan. Diberkatilah kehidupan keluarga masing-masing, agar hidup bahagia, hidup dalam kasih yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mendoakan bagi jemaat GKE Garung. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan jemaat GKE Garung, dijadikan sebagai jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan melewati panggilan dalam tugas dan pelayanan, kehadiran majelis jemaat GKE Garung, seluruh anggota majelisnya, penetua diakon, kehadiran pendeta yang melayani di jemaat GKE Garung, bahkan juga bagi seluruh anggota jemaat Tuhan. Sehingga dengan rasa syukur, dengan kebaikan Tuhan, boleh senantiasa menunaikan tugas dan panggilan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur dalam kebersamaan satu dan yang lainnya, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan, dan seluruh anggota jemaat juga diberkati, baik itu kesehatan, usaha pekerjaan pun diberkati setiap cita-cita dan rencana. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam sehat untuk kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.